Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terus berlanjut. Ya, pemirsa, buntut dari insiden ini pemirsa, ini polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 orang tewas dalam ledakan di sebuah rumah di Sumeneb, Jawa Timur. Ledakan tersebut diduga berasal dari tabung gas helium untuk balon mainan. Tiga orang menjadi korban dalam ledakan gas di Desa Kalianget Barat, Sumeneb, Jawa Timur. 1 dari 3 korban tersebut meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi, saat kejadian terdengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah warga hancur. Petugas pemadam kebakaran Aminur Rahman mengatakan ledakan diduga berasal dari tabung gas helium yang digunakan untuk balon mainan. Kejadiannya adalah ledakan menurut laporan itu ledakan yang dicurigai dari tabung balon mainan itu. Jadi kita sampai ke lokasi itu di sana sudah 85% rumah sudah hancur, ya. Terus ada korban. Ketiga korban adalah Sutria dan kedua anaknya, yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan luka bakar, sementara anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, Diajeng Tirtasari Dewi, dinyatakan meninggal dunia. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya, ini ledakan ini kembali terjadi terkait lagi dengan gas helium. Apakah itu menyambar api atau tidak? Mungkin sebaiknya dicari tahu terlebih dahulu dan dipastikan ini keamanan sekitar. Apakah ada titik api di sebelah sana, sebelah sini, dan juga ini juga diimbau juga untuk yang suka biasa di dapur juga ya. Dan cara penggunaannya ya. Bener gitu. Karena walaupun dilihat berbeda dengan gas yang biasanya seperti LPG, tapi ternyata juga berbahaya. Ya, apalagi kalau di lingkungan umum seperti itu, di rumah sendiri, meskipun seperti itu harus dipastikan lagi keamanannya lagi. Betul. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi lain ya, pemirsa. 1 pengendara motor tewas, 2 lainnya luka-luka usai tertabrak truk tronton di Jalan Raya Desa Drio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, pemirsa, diduga kecelakaan ini pemirsa akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi mabuk. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara motor dan 1 truk fuso di Jalan Raya Drio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan seorang pengendara motor atas nama Suhardi, warga Desa Lemah Putih, Kecamatan Ringin Anom. Sementara 2 pengendara lain luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, truk hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor secara beruntun yang melaju dari arah berlawanan. Truk berhenti setelah menghantam truk fuso. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Sempat terjadi kemacetan saat petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi pun melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.
semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal nih. Dan lagi-lagi ini kan karena pacar ibu korban ya. Ini sebelumnya juga banyak kasus sekali seperti selebriti juga ada pernah anaknya meninggal karena pacar ibu korban kembali. Betul. Mungkin dalam hubungan percintaan yang seperti ini sebagai ibu tunggal yang mempunyai anak, diriset kembali nih, observasi kembali apakah pasangannya tersebut tidak hanya cinta dirinya tapi juga cinta kepada keluarga si ibunya. Karena ini membuat apa ya? Menyebabkan ini anak yang tidak berdosa menjadi korban. Ya, benar hingga sekali. tewas. Nah, ini untuk teman-teman yang single parent di sana mungkin cari pasangan, diriset lagi deh, observasi lagi pasangannya, calon pasangannya. Betul sekali. Kita ke informasi lain pemirsa, korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Nah, ini pemirsa bertambahnya jumlah korban ini setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam ya, tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya, jika tidak mau maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ini jumlahnya sangat banyak sekali, miris sekali pemirsa, 31 orang anak menjadi korban predator seksual yang bertebaran di luar sana. Ya, saya mendengar kabarnya ini pelaku modusnya itu dengan merayu korban melalui sosial media. Sosial media. Betul sekali. Nah, lagi-lagi ini adalah pihak keluarga dan orang tua yang harus lagi-lagi lebih ketat lagi memperhatikan aktivitas si buah hati. Betul sekali. Apalagi bermain sosial media kepada orang asing. Dan terlebih lagi orang tua juga harus mengajarkan kepada si anak-anak di bawah umur, tubuhmu adalah milikmu sendiri sehingga tidak ada yang boleh menyentuhnya. Betul sekali. Karena ini bahaya sekali ya. Dan tidak bisa terkontrol pelaku-pelaku predator seperti ini ya. Berbahaya juga menyebabkan trauma berkepanjangan pemirsa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang korban mungkin kebanyakan diam karena takut. Seperti juga pemirsa. Oleh karena juga ditanamkan juga harus berani bercerita kepada orang tua apapun yang terjadi. Betul sekali.